Adik-adik, bagaimana kabarmu hari ini? Kakak berharap semua baik-baik saja dan sehat selalu. Ya, pada kesempatan kali ini, kakak akan bercerita tentang bakteri. Bakteri merupakan makhluk hidup yang sangat kecil. Pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan Belanda yang bernama Antonie van Leeuwenhoek. Kita tahu dia juga sebagai penemu mikroskop. Dalam keilmuan, ilmu khusus yang mempelajari tentang bakteri disebut bakteriologi. Bakteri dikelompokkan dalam kingdom Monera yang memiliki ciri-ciri antara lain berukuran kecil, bersel tunggal uniseluler, tidak memiliki membran inti, prokariotik. Bakteri berasal dari kata bakterion yang artinya batang kecil. Bakteri dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu Archaebacteria dan Eubacteria. Domain Eubacteria dikelompokkan lagi menjadi Bacteria dan Cyanobacteria. Eubacteria memiliki ciri umum antara lain berukuran 1-5 mikron, organisme uniseluler, tidak memiliki membran inti atau prokariotik, inti sel hanya berupa nukleoid, dinding tersusun dari peptidoglikan. Bentuk sel Eubacteria berdasarkan bentuknya dikelompokkan menjadi 3, yaitu kokus atau bulat, basil atau batang, dan spirilia atau spiral. Bakteri kokus memiliki variasi bentuk antara lain monokokus, yaitu sel kokus tunggal, contohnya Chlamydia, penyebab sakit mata, diplococcus, yaitu 2 sel kokus berhimpitan, contohnya Diplococcus pneumoniae, penyebab radang pneumonia, dan Neisseria gonorrhoeae, penyebab penyakit kelamin gonore atau raja singa. Sarkina, yaitu 8 sel bakteri kokus berdempetan membentuk kubus, contohnya Thiosarcina rosea, bakteri pada belerang. Streptococcus, yaitu lebih dari 4 sel bakteri berhimpit membentuk untaian, contohnya Streptococcus mutan, penyebab gigi berlubang. Staphylococcus, yaitu lebih dari 4 sel bakteri kokus membentuk seperti buah anggur, contohnya Staphylococcus aureus, penyebab radang paru-paru. Bakteri bentuk basil memiliki variasi antara lain monobasil, yaitu berupa sel bakteri basil tunggal, contohnya Escherichia coli, bakteri pada usus besar manusia, dan Papilionibacterium acne, penyebab jerawat. Diplobasil, yaitu 2 sel bakteri basil berdempetan, contohnya Salmonella typhosa, penyebab penyakit tipus. Streptobasil, yaitu beberapa sel bakteri basil membentuk rantai, contohnya Bacillus anthracis, penyebab penyakit antrak pada ternak, dan Azotobacter, bakteri pengikat nitrogen dalam tanah. Bakteri berbentuk spirila memiliki variasi spiral, yaitu bakteri yang berbentuk gelombang, contohnya Theospirillopsis floridina, bakteri pasa belerang. Vibrio, yaitu bentuk sel seperti tanda baca koma, contohnya Vibrio cholera, penyebab penyakit kolera. Spiroseta, yaitu sel berbentuk seperti skrup, contohnya Treponema pallidum, penyebab penyakit kelamin sipilis.
Berikut cara hidup dan bagaimana bakteri bereproduksi. Berdasarkan cara memperoleh makanan, bakteri dibedakan menjadi bakteri heterotrof dan bakteri autotrof. Bakteri heterotrof memperoleh makanan berupa senyawa organik dari organisme lain, baik secara saprofit, menguraikan sisa organisme yang sudah mati, maupun parasit, memperoleh makanan dari inang yang hidup. Contoh bakteri saprofit seperti Escherichia coli dan Lactobacillus bulgaricus. Contoh bakteri parasit adalah Mycobacterium tuberculosis penyebab TBC, Clostridium tetani penyebab tetanus, dan Bacillus anthracis penyebab penyakit antraks. Bakteri autotrof adalah bakteri yang mampu membuat makanan sendiri. Bakteri autotrof dibedakan menjadi bakteri fotoautotrof dan bakteri kemoautotrof. Bakteri fotoautotrof yaitu bakteri yang menggunakan energi cahaya matahari untuk membuat makanan. Bakteri kemoautotrof yaitu bakteri yang menggunakan energi kimia untuk membuat makanan. Energi kimia diperoleh dari proses oksidasi senyawa organik. Bakteri ada yang memerlukan oksigen aerob, ada yang tidak memerlukan oksigen anaerob untuk merombak makanannya. Bakteri aerob contohnya bakteri perombak nitrogen di dalam tanah seperti Nitrosococcus, Nitrosomonas, dan Nitrobacter. Nitrosomonas dan Nitrosococcus merupakan bakteri nitrit yang mengubah NH3 amonia menjadi NO2 nitrit. Nitrobacter adalah bakteri yang mengubah NO2 nitrit menjadi NO3 nitrat. Bakteri anaerob melakukan fermentasi untuk memperoleh energi dan merombak makanan. Bakteri anaerob dibedakan menjadi bakteri anaerob obligat, hanya dapat hidup jika tidak ada oksigen, seperti Methanobacterium, serta bakteri tetanus Clostridium tetani, dan bakteri anaerob fakultatif tetap dapat hidup jika ada maupun tidak ada oksigen, seperti Escherichia coli dan Lactobacillus. Bakteri memperbanyak diri dengan reproduksi seksual maupun aseksual. Reproduksi aseksual dilakukan dengan melakukan pembelahan biner, yaitu setiap sel dapat membelah menjadi dua, sedangkan reproduksi seksual dilakukan dengan pertukaran materi genetik secara transformasi, transduksi, dan juga konjugasi. Cyanobacteria. Kelompok lain dalam domain Eubacteria yaitu Cyanobacteria atau ganggang alga hijau biru. Cyanobacteria dibedakan dari bakteria karena memiliki ciri khusus, yaitu habitat di air, tidak memiliki alat gerak sehingga hidup bersifat planktonik, serta memiliki pigmen klorofil sehingga dapat melakukan fotosintesis yang menghasilkan oksigen. Bentuk tubuh Cyanobacteria ada yang bulat dan ada yang berbentuk benang atau filamen. Cyanobacteria berbentuk filamen memiliki 3 macam sel utama, yaitu heterokista, akinet, dan biosit. Heterokista adalah sel yang berfungsi untuk mengikat nitrogen. Akinet adalah sel spora yang berfungsi untuk pertahanan diri. Sedangkan biosit merupakan sel hasil reproduksi yang mengandung klorofil. Sel baru dapat dibentuk dengan pembelahan biner, fragmentasi bagian filamen,
dan pembentukan spora akinet. Cyanobacteria memiliki warna yang beraneka ragam karena mengandung pigmen vicocyanin, phycoerythrin, serta klorofil. Cyanobacteria hidup secara autotrof dan menghasilkan oksigen dalam proses fotosintesis. Pigmen fotosintesis pada Cyanobacteria disebut bakterioklorofil atau bakteriopurpurin. Cyanobacteria memiliki warna hijau biru seperti anabaena, menyebabkan air danau tampak kehijauan, dan Cyanobacteria merah seperti Oscillatoria rubescens membuat laut di Timur Tengah berwarna merah atau biasa dikenal sebagai Laut Merah. Beberapa jenis Cyanobacteria dapat memfiksasi atau mengikat nitrogen bebas seperti Anabaena azulae yang bersimbiosis dengan paku air Azolla pinnata, serta Nostoc yang bersimbiosis dengan jamur berbentuk lumut kerat atau lisen. Archaebacteria. Archaebacteria merupakan kelompok bakteri yang tidak mengandung peptidoglikan pada dinding selnya dan secara biokimia berbeda dengan Eubacteria. Archaebacteria hidup di habitat yang ekstrim yang mirip dengan lingkungan kehidupan awal di bumi. Berdasarkan habitatnya, Archaebacteria dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu bakteri metanogen, bakteri balofil, dan bakteri thermoacidofil. Bakteri metanogen merupakan kelompok Archaebacteria yang menghasilkan metana serta bersifat anaerob. Metana merupakan produk oksidasi gas hidrogen menggunakan CO2. Bakteri metanogen dapat ditemukan di rawa sebagai pengurai dan pada usus binatang. Contohnya Methanobacterium. Bakteri halofil hidup di lingkungan dengan salinitas atau kadar garam yang tinggi sekitar 20 ppm, heterotrof, dan merupakan bakteri aerob. Bakteri halofil mengandung bakteriorhodopsin yang menyebabkan warna merah. Contoh bakteri halofil adalah Halobacterium dan Halococcus yang dapat ditemukan di wilayah laut mati. Bakteri thermoacidofil hidup di habitat yang asam pada kisaran pH 2-4 dan bertemperatur tinggi. Bakteri thermoacidofil seperti Sulfolobus dapat hidup sampai suhu 90 derajat Celcius, sedangkan Pyrolobus fumari dapat hidup di area hidrotermal fen laut dengan suhu hingga 113 derajat Celcius. Beberapa contoh bakteri yang menguntungkan dalam kehidupan antara lain Rhizobium bersimbiosis pada akar polong-polongan dan Azotobacter yang terdapat bebas di dalam tanah dapat mengikat nitrogen sehingga dapat menyuburkan tanah. Escherichia coli membantu pembusukan makanan di dalam usus besar. Lactobacillus bulgaris untuk pembuatan yogurt dan keju. Acetobacter psyllium dimanfaatkan untuk pembuatan nata de coco. Bacillus polymixa dan Bacillus subtilis untuk antibiotik. Streptomyces griseus penghasil antibiotik. Streptomycin aureofaciens penghasil antibiotik. Methanobacterium menghasilkan metana dari kotoran
biogas. Selain ada yang menguntungkan, bakteri juga ada yang merugikan. Bakteri dapat merugikan pada manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Bakteri yang patogen pada manusia antara lain Salmonella typhosa, penyebab penyakit tifus, Shigella dysentery, penyebab penyakit disentri, Neisseria meningitidis, penyebab penyakit meningitis, Neisseria gonorrhoeae, penyebab penyakit raja singa, Mycobacterium tuberculosis, penyebab penyakit TBC, Mycobacterium leprae, penyebab penyakit lepra, Clostridium tetani, penyebab penyakit tetan. Bakteri yang patogen pada hewan antara lain Actinomyces bovis, penyebab bengkak rahang pada sapi, Bacillus anthracis, penyebab penyakit antrak pada ternak, Cytophage columnaris, penyebab penyakit pada ikan. Bakteri yang patogen pada tumbuhan antara lain Agrobacterium tumefaciens, penyebab tumor pada tumbuhan, Xanthomonas oryzae, penyebab pucuk batang padi, Xanthomonas capresis, menyerang tanaman kubis, Pseudomonas solanacearum, membuat layu pada terung-terungan, Erwina carotophora, menyebabkan busuk pada buah-buahan. Nah, setelah mendengar beberapa paparan tentang bakteri tadi, apakah adik-adik sudah bisa mengenal tentang bakteri tersebut? Untuk membuktikan pemahaman kalian, maka kita jawab sama-sama yuk beberapa pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, kandungan spesifik dinding sel bakteri adalah A. Peptidoglikan, B. selulosa, C. kitin, D. pektin, atau E. lignin. Tepat sekali, jawaban yang benar adalah A. Senyawa penyusun dinding sel tumbuhan secara umum terbentuk dari selulosa, tapi kandungan spesifik pada dinding sel bakteri adalah peptidoglikan. Mari kita coba pertanyaan kedua. Bakteri dapat hidup pada berbagai macam habitat. Jika keadaan lingkungan tidak sesuai, maka bakteri akan membentuk titik-titik. A. Selaput lendir dan endospora, B. kapsid dan endospora, C. flagela dan selaput lendir, D. flagela dan kapsid, E. endospora dan kapsid. Tepat sekali, jawaban yang benar adalah A. Dalam lingkungan yang tidak sesuai, bakteri akan melindungi diri dengan selaput lendir, atau protoplasma bakteri akan terkonsentrasi menjadi struktur yang kecil dengan dinding tebal. Bakteri dalam bentuk demikian disebut dengan endospora. Selanjutnya kita coba pertanyaan ketiga. Bakteri aerob yang hidup dalam tanah dan mampu mengoksidasi amoniak menjadi senyawa nitrit adalah A. Azotobacter dan Rhizobium, B. Nitrosomonas dan Bacillus, C. Nitrobacter dan Nitrosomonas, D. Nitrosococcus dan Nitrosomonas, E. Bacillus dan Clostridium. Tepat sekali, jawaban yang benar adalah D. Proses pembentukan ion nitrit NO2 dari amoniak dalam tanah oleh bakteri aerob disebut proses nitrifikasi. Bakteri yang terlibat dalam nitrifikasi adalah Nitrosococcus dan Nitrosomonas. Nah, bagaimana adik-adik? Sangat menarik bukan belajar tentang bakteri? Kalian dapat mengembangkan pemahaman kalian lebih luas tentang bakteri melalui media pembelajaran yang lain, seperti buku cetak,
video dan presentasi dari Bapak Ibu guru. Nah, kakak rasa hari ini kita cukup untuk belajar tentang bakteri. Kita akan sambung dengan materi lain pada kesempatan podcast berikutnya. Sampai jumpa.